Di dunia yang serba cepat ini, kita sering tanpa sadar terus dikejar oleh satu kata, lebih. Lebih banyak barang, lebih banyak pencapaian, lebih banyak pengakuan. Seolah hidup tidak pernah cukup kalau tidak menambah sesuatu. Padahal, semakin banyak yang kita kejar, seringkali justru semakin lelah rasanya. Decluttering bukan hanya soal merapikan barang di rumah. Ini tentang merapikan pikiran dan hati. Tentang berani bertanya pada diri sendiri. Mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang hanya ikut-ikutan karena tuntutan sekitar. Tidak semua yang terlihat penting memang sepenting itu untuk hidup kita. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa sukses itu harus terlihat. Rumah harus penuh, lemari harus sesak, hidup harus tampak sibuk. Tanpa sadar, kita menumpuk demi citra, bukan demi ketenangan. Decluttering mengajak kita berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri. Berani cukup berarti berani mengatakan ini sudah cukup untuk saya. Bukan karena tidak mampu, tapi karena sadar batas. Sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari penambahan, tapi seringkali dari pengurangan. Dari melepaskan yang tidak lagi memberi makna. Saat kita mulai mengurangi, mungkin akan muncul rasa tidak nyaman. Ada rasa takut ketinggalan, takut dianggap kurang, atau takut menyesal. Itu wajar. Karena dunia memang terbiasa menyuruh kita terus menambah, bukan berhenti. Namun perlahan, ketika ruang mulai lega, kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Rumah terasa lebih lapang, pikiran lebih tenang, dan keputusan hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi sibuk mengurus hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Decluttering juga mengajarkan kita untuk lebih sadar dalam memilih. Tidak lagi asal beli, asal simpan, atau asal ikut tren. Setiap barang yang masuk punya alasan, punya fungsi, dan punya tempat. Hidup pun jadi lebih terarah. Di tengah dunia yang selalu membandingkan, berani cukup adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk hidup sesuai kebutuhan sendiri, bukan standar orang lain. Tidak semua orang harus punya hal yang sama untuk merasa bahagia. Saat kita berhenti mengejar lebih, kita mulai menemukan cukup. Cukup waktu untuk diri sendiri, cukup ruang untuk bernapas, dan cukup energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ini bukan tentang hidup minimalis ekstrem, tapi hidup dengan sadar. Decluttering membuat kita lebih menghargai apa yang sudah ada. Barang yang tersisa terasa lebih bermakna karena dipilih dengan kesadaran. Kita tidak lagi dikelilingi oleh beban, tapi oleh hal-hal yang mendukung hidup kita. Pelan-pelan, kita belajar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang dimiliki, tapi oleh seberapa damai kita menjalani hidup, oleh seberapa jujur kita pada kebutuhan diri sendiri. Berani cukup juga berarti berani berhenti membandingkan. Hidup bukan lomba siapa yang paling banyak punya, tapi perjalanan untuk menemukan versi hidup yang paling pas untuk diri sendiri. Dan itu bisa berbeda bagi setiap orang. Ketika kita memilih cukup, kita memberi ruang untuk hal-hal yang tidak bisa dibeli, seperti ketenangan, kedekatan dengan orang tercinta, dan waktu untuk benar-benar hadir. Hal-hal ini sering terlupakan saat kita terlalu sibuk mengejar lebih. Decluttering mengingatkan kita bahwa hidup tidak harus penuh untuk terasa utuh. Justru dengan ruang yang cukup, kita bisa bergerak lebih bebas dan bernapas lebih lega. Ada keindahan dalam kesederhanaan yang sering kita abaikan. Mungkin dunia tidak akan berhenti menyuruh kita untuk menambah, tapi kita selalu punya pilihan untuk mendengarkan diri sendiri, untuk menentukan batas dan memilih apa yang benar-benar penting. Dan saat kita berani berkata cukup, disitulah kita mulai menemukan kebebasan. Kebebasan dari tuntutan yang tidak perlu, dan kebebasan untuk menjalani hidup dengan lebih sadar dan tenang. Melanjutkan perjalanan decluttering ini, kita akan sadar bahwa keberanian untuk cukup bukan muncul dalam satu hari. Ini adalah proses, keputusan kecil yang diulang setiap hari. Dari memilih tidak membeli, tidak menyimpan, dan tidak memaksakan diri. Setiap kali kita melepaskan sesuatu yang tidak perlu, kita sedang memberi ruang bagi diri sendiri. Ruang untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk mengenal apa yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup. Decluttering juga mengajarkan kita untuk lebih menerima diri, bahwa kita tidak harus selalu naik level untuk dianggap berhasil. Ada fase hidup yang memang cukup di titik tertentu, dan itu tidak salah. Saat kita berhenti menumpuk, kita mulai lebih peka. Peka terhadap lelah yang sering diabaikan. Peka terhadap kebutuhan istirahat. Dan peka terhadap hal-hal kecil yang sebenarnya membuat kita bahagia.
Berani cukup bukan berarti berhenti bermimpi, tapi bermimpi dengan sadar, tanpa harus mengorbankan ketenangan. Bermimpi tanpa tekanan untuk selalu terlihat lebih dari orang lain. Di dunia yang selalu bising, decluttering membantu kita menemukan hening. Hening yang membuat kita bisa mendengar suara hati sendiri, tanpa tertutup oleh tuntutan dan ekspektasi luar. Ketika hidup terasa lebih sederhana, keputusan pun jadi lebih jernih. Kita tidak mudah terdistraksi, tidak mudah tergoda, dan tidak mudah merasa kurang. Karena kita tahu apa yang kita cari. Decluttering bukan tentang hidup tanpa apa-apa, tapi hidup dengan cukup. Dengan hal-hal yang mendukung, bukan membebani. Dengan pilihan yang sadar, bukan kebiasaan yang otomatis. Ketika hidup terasa lebih ringan, kita mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu dianggap penting ternyata tidak sepenting itu. Kita dulu sibuk mengejar, sekarang belajar memilih. Dari situ, muncul rasa lega yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Decluttering juga membuat kita lebih berani jujur pada diri sendiri. Jujur tentang batas kemampuan, batas energi, dan batas keinginan. Kita tidak lagi memaksakan diri hanya demi terlihat mampu di mata orang lain. Dalam proses ini, kita belajar menerima bahwa hidup tidak selalu tentang menambah. Ada kalanya justru dengan mengurangi, kita menemukan arah hidup yang lebih sesuai dengan nilai dan kebutuhan pribadi. Berani, cukup membuat kita lebih tenang menghadapi perubahan. Saat tren datang dan pergi, kita tidak mudah tergoda. Karena kita sudah tahu apa yang cocok dan apa yang hanya sekadar ramai sesaat. Sedikit demi sedikit, fokus hidup pun bergeser. Dari ingin punya banyak, menjadi ingin hidup bermakna. Dari ingin terlihat berhasil, menjadi ingin merasa damai. Decluttering mengajarkan bahwa waktu adalah aset yang berharga. Saat kita tidak lagi sibuk mengurus hal-hal yang tidak perlu, waktu terasa lebih panjang dan lebih berkualitas. Dengan waktu yang lebih lapang, kita bisa kembali pada hal-hal sederhana, seperti menikmati pagi tanpa terburu-buru, atau menjalani hari tanpa rasa bersalah, karena tidak selalu produktif. Berani cukup juga berarti berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan kenyataan bahwa kita manusia, bukan mesin. Kita boleh lelah, boleh berhenti, dan boleh merasa cukup di titik tertentu. Saat kita tidak lagi dikejar-kejar keinginan yang berlebihan, hidup terasa lebih utuh. Kita hadir sepenuhnya di momen yang sedang dijalani, bukan terus memikirkan apa yang kurang. Decluttering membuat kita lebih peka terhadap makna. Kita mulai bertanya, apakah ini benar-benar menambah nilai hidup, atau justru hanya menambah beban? Dalam dunia yang selalu bergerak cepat, memilih cukup adalah bentuk perlawanan yang lembut. Tidak melawan dengan keras, tapi dengan kesadaran dan ketenangan. Pelan-pelan, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Banyak di antaranya tumbuh dari dalam. Saat kita berhenti menuntut diri sendiri terlalu banyak, berani cukup bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari hidup yang lebih jujur. Hidup yang dijalani dengan kesadaran, bukan sekadar mengikuti arus. Ketika kita sudah menemukan ritme sendiri, dunia luar tidak lagi terlalu mengganggu. Kita tetap berjalan, tapi dengan arah yang jelas dan langkah yang lebih ringan. Dan pada akhirnya, decluttering mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup yang cukup seringkali justru adalah hidup yang paling kaya makna. Semakin lama menjalani proses ini, kita akan sadar bahwa cukup itu bukan angka, bukan soal berapa banyak yang dimiliki, tapi tentang rasa aman dan tenang di dalam diri. Rasa yang tidak mudah goyah meski dunia terus berubah. Decluttering membantu kita memilah mana keinginan dan mana kebutuhan. Keinginan sering datang dari luar, sementara kebutuhan datang dari dalam. Saat kita bisa membedakannya, hidup terasa lebih terkendali. Kita juga belajar bahwa tidak semua hal harus disimpan, baik itu barang, kenangan, maupun ekspektasi. Ada hal-hal yang sudah selesai tugasnya dan memang perlu dilepaskan. Berani, cukup membuat kita lebih ringan melangkah ke depan, tanpa membawa beban masa lalu yang tidak lagi relevan, tanpa terus menoleh pada apa yang sudah tidak sejalan dengan diri kita hari ini. Dalam kesederhanaan, kita justru menemukan kejelasan, pikiran lebih fokus, hati lebih tenang, dan arah hidup terasa lebih jelas. Kita tidak lagi mudah terdistraksi oleh hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Decluttering juga mengajarkan kita tentang rasa syukur yang lebih nyata, bukan sekadar ucapan, tapi perasaan cukup yang tumbuh dari kesadaran bahwa apa yang kita punya sudah lebih dari cukup. Saat kita berhenti menuntut hidup untuk selalu lebih,
kita mulai menikmati apa yang ada. Momen kecil terasa lebih bermakna karena kita benar-benar hadir di dalamnya. Berani cukup bukan berarti menutup diri dari peluang, tapi memilih peluang yang sejalan dengan nilai hidup, bukan yang hanya terlihat menggiurkan di luar. Kita jadi lebih selektif dalam berkata ya. Tidak semua ajakan harus diikuti, tidak semua tuntutan harus dipenuhi. Menjaga diri juga bagian dari kedewasaan. Betul Tering mengingatkan kita bahwa energi itu terbatas. Saat energi tidak dihamburkan untuk hal-hal yang tidak perlu, kita punya lebih banyak ruang untuk hal yang benar-benar penting. Perlahan, kita berhenti membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain. Karena kita sadar, setiap orang punya ritme dan garis waktunya masing-masing. Berani, cukup membuat kita lebih damai dengan proses. Tidak tergesa-gesa, tidak merasa tertinggal, dan tidak terus menyalahkan diri sendiri. Dalam hidup yang lebih sederhana, kita belajar menikmati perjalanan, bukan hanya mengejar tujuan. Setiap langkah terasa lebih bermakna, karena dijalani dengan sadar. Betul Tering bukan tentang hidup tanpa ambisi, tapi tentang ambisi yang sehat. Ambisi yang tidak mengorbankan ketenangan dan kesehatan diri. Dan ketika kita sudah terbiasa hidup dengan rasa cukup, kita akan sadar bahwa di tengah dunia yang selalu menyuruh lebih, memilih cukup adalah hadiah terbaik untuk diri sendiri. Saat rasa cukup mulai tertanam, kita tidak lagi mudah panik ketika melihat hidup orang lain terlihat lebih maju. Kita paham bahwa yang terlihat di luar belum tentu mencerminkan isi di dalam. Setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Betul Tering membuat kita lebih tenang menghadapi perubahan hidup. Saat sesuatu pergi, kita tidak langsung merasa kehilangan arah, karena kita sudah terbiasa melepaskan dan percaya bahwa ruang kosong selalu punya tujuan. Dalam ruang yang lebih lega, kita mulai mengenal diri sendiri dengan lebih jujur. Apa yang benar-benar kita sukai, apa yang membuat lelah, dan apa yang selama ini hanya kita lakukan demi ekspektasi orang lain. Berani cukup juga mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam menilai diri. Kita tidak lagi terlalu keras pada kekurangan, dan tidak pula berlebihan memuja pencapaian. Semua dijalani dengan seimbang. Ketika hidup tidak lagi dipenuhi tuntutan, hati pun lebih mudah merasa damai. Kita tidak terus-menerus merasa tertinggal atau kurang. Yang ada justru rasa syukur atas apa yang sedang dijalani. Betul Tering membuat kita lebih peka terhadap prioritas. Kita tahu kapan harus bergerak, kapan harus berhenti, dan kapan harus beristirahat tanpa rasa bersalah. Di dunia yang ramai suara, memilih cukup membuat kita lebih mendengar suara hati sendiri. Kita tidak mudah goyah oleh opini, komentar, atau penilaian yang datang dari luar. Berani, cukup berarti berani hidup apa adanya. Tidak ditambah-tambah, tidak dikurangi demi pencitraan. Hidup yang jujur terasa lebih ringan untuk dijalani. Pelan-pelan, kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Seringkali, ia hadir dari keseharian yang tenang dan penuh kesadaran. Betul Tering juga melatih kita untuk sabar. Sabar dengan proses, sabar dengan hasil, dan sabar dengan diri sendiri yang sedang bertumbuh. Saat kita tidak lagi dikejar oleh keinginan yang tak ada habisnya, hidup terasa lebih bersahabat. Kita bisa menikmati hari tanpa terus merasa harus menjadi lebih dari hari kemarin. Berani, cukup membuat kita lebih menghargai batas waktu, batas tenaga, dan batas emosi. Kita belajar menjaga diri tanpa merasa egois. Dalam kesederhanaan, kita menemukan kekuatan untuk berkata tidak, untuk berhenti, dan untuk memilih jalan yang lebih tenang. Betul Tering mengajarkan bahwa hidup tidak harus penuh agenda untuk terasa berarti. Terkadang, ruang kosong justru memberi kita kesempatan untuk benar-benar hidup. Dan di titik ini, kita mulai mengerti bahwa berani cukup di dunia yang selalu menyuruh lebih adalah bentuk kebijaksanaan yang tumbuh dari kesadaran dan penerimaan diri.